Tuh. Kita bikin dia. Ini pembersihan nih. Pembersihan, tuh. Luar biasa. Jadi air putih. Jadi dipegang tangan Master Dedi doang bisa langsung bersih tuh. Bersih. Sakti loh. Penyakit. Guna-guna santai tuh bersih ya. Santet. Luar biasa. Apapun saya. Jadi kalau rumah kotor manggil Master Dedi. Jangan, tukang sapu. Oh, Ya. Nanti gua sono nyapu, Bos. Iya, manggil gua. Jangan manggil gua, aduh. kirain dipegang doang pada ngumpul gitu sampahnya. Oh, waduh. Bisa sih, tapi saya bikin dulu triknya. Oh iya, mahal itu. Mahal. Mahal. Tapi gua tertarik tuh dengan lu punya postingan di Instagram. Apa? Lu kan posting ada pisau bisa terbang. Terus itu orang ngatain, wah ini penipuan, tukang sulap, bohong. Udah gitu ada pemuka agama, keris terbang. Wah luar biasa, mujizat, bla bla bla. Tolong sembuhin saya. Tolong sembuhin saya. Iya. Jadi akhirnya pemuka agama berkedok dukun padahal. Dukun berkedok pemuka agama. Banyak memang seperti itu ya. Banyak. Itu yang saya bongkar sebenarnya. Itu keris apa tuh? Sebelum kita lari ke ini Gus Samsudin. Ya, ini keris petir. Keris petir. Iya, kayak ini bisa kalau kata dukun tuh buat pembersihan. Wih Kalau dukun itu biasanya makainya yang ini, Master. Yang model ada tombolnya di sini. Waduh, masih zaman dulu. Iya, ada tombolnya. Itu untuk nutupin tombolnya diikat kulit. Pakai kain putih. Kain putih. Iya, biar chargernya ketutup juga. Iya. Jempolnya nyari. Iya, betul. Iya. Enggak jempol nyari. Jadi asal dipegang gini doang, kepencet, gitu. Oh, coba kasih lihat ke kamera di sini. Kalau ini nggak pakai remote. Nggak pakai remote. Nggak pakai remote. Bocoran tuh. Bocoran. Nggak pakai pencetan. Nggak pakai tombol. Ah. Iya, nih. Coba 1, 2. Nih, misal Master Dedi nih. Nah, nih santetnya di sini. Nah, tuh. Coba kasih. Ya kan? Tuh, ya kan? Sakti nggak tuh? Mau coba kesetrumnya, Mas? Kagak dong. Oh enggak, kali aja Kagak. Ini mah lampu gitu kan? Kagak. Gua pernah kesetrum punyanya Yigal Mesika zaman dulu. Oh iya. Sepatu itu ya. Lu tahu kan mainan itu? Itu kalau yang nyetrum kesetrum. Iya. Yang nyetrum juga kesetrum. Iya, bener. Kecuali di kasur, Mas Dedi. Kalau di kasur kan sekarang banyak yang pakai. Kalau dari kasur ngapain gua setrum? Aduh. Goblok. Iya. Jadi dulu ada mainan itu baca pikiran orang dan sebagainya. Terus orang kalau jidatnya gue pegang, dia akan kesetrum. Atau tangannya gue gini nih, sentuh nih, tak dia kesetrum. Bahkan keluar api. Dari tangan gue ke tangan, bukan api, kilat, iya. Kilat gitu. Itu air ledeng kalau dipancurin. Iya. Gue giniin, airnya bisa melengkung, menghindar dari tangan gue. Betul. Bahkan nyalain rokok di daun. Iya, bisa. Gitu. Ada tuh, gue punya itu alatnya. Cuman masalahnya cuma satu. Apa? Yang kesetrum bukan dia doang. Iya. Kitanya juga kesetrum. Jadi lu bayangin pada saat kita main itu, ketika kita nyetrum dia, kita harus bertahan. Iya, bener. Itu dia betul. Yang sulitnya itu nahan setrumnya itu. Iya, gue pertama kali nyoba itu ke teman gue. Gue pegang dia kesetrum, gue teriak anjing. Yang teriak anjing gue bukan dia. Iya. Karena sakit. Dan Master Dedi pernah pakai itu juga di zaman awal-awal dulu. Yang masih itu, terus belum pakai make up, belum hitam-hitam. Main apa tuh gue? Yang lampu. Oh iya. Iya kan itu kan. Dan itu lampu itu lampunya lampu biasa loh. Lampu biasa, iya benar. Lampu lu copot lampu beginian bisa, maksudnya bukan lampu gimmick ya. Iya betul. Gimmicknya nggak ada di lampunya. Tapi tetap nyetrum. Karena badan kita dialiri arus listrik yang kuat, listrik full. Dan alatnya ada itu dari. Dan itu sekarang dipakai untuk terapi biasanya. Ada yang beneran. Yang beneran tuh yang tahu titik-titiknya saraf. Tapi yang bohongan adalah yang mereka yang ngaku ini saya dapat ilmu ini tuh hasil dari bertapa. Asik. Jadi punya kekuatan tenaga dalam listrik. Pegang nyetrum gitu. Dipegang nyetrum. Jadi ya pasien gitu sentuh-sentuh gitu. Ya sebenarnya kalau yang tahu titik-titiknya kan kayak EMS, electric muscle stimulan itu juga pakai listrik kan, taruh di tempat-tempat tertentu gitu. Cuman jangan ngaku-ngaku itu ilmu dapat dari bertapa gitu loh. Ya kan, jangan ngaku-ngaku itu gitu. Betul. Terus gimana coba kita masuk ke Gus Samsudin dah. Anda ribut sama Gus Samsudin tuh awalnya gimana? Ya awalnya jadi pertama kali sih saya kan kontennya bongkar-bongkar rahasia dukun, Mas. Ya kan? Bongkar-bongkar rahasia dukun. Nah, salah satu yang saya bongkar adalah trik dari Mas Udin ini. Yang dia nyalain tisu
tanpa api. Nyalain tisu tanpa api gimana sih? Bakar tisu tanpa api. Bakar tisu tanpa api. Oh, bakar tisu tanpa api. Jadi, tapi tisunya terbakar ada apinya. Ada. Gampang kan itu? Gampang banget. Gampang banget. Cuma tetap aja kalau pesulap yang praktekin, itu trik itu bohongan. Tapi kalau pakai sorban, pakai baju-baju berkedok agama gitu, dianggapnya itu ilmu kuluhu geni asli. Ya. Di sini kita mengatakan berkedok ya. Berkedok ya. Kita nggak mengatakan pemuka agama. Bukan. Berkedok agama. Justru yang kayak gitu-gitu mencemarkan nama baik agama. Betul. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya. Betul. Aduh, nyalain tisu tanpa api itu kan dari zaman. Wah, udah lama. Gue dari kecil tuh ada di buku. Iya bener. Marjun. Iya, orang FM nggak salah buat. Orang yang itu sebelahnya tuh rahasianya di bukunya. Biasanya yang nyalain lilin pakai es batu. Iya kan? Aduh, itu mah dari zaman dulu banget. Iya, zaman dulu banget padahal. Koran dirobek, ditaruh, bus bakar. Iya, betul. Iya, benar. Nah, awalnya saya bongkar itu. Lu bongkar itu permainannya dia. Iya. Dia main itu tujuannya apa? Untuk pembersihan rumah katanya. Pembersihan rumah. Pembersihan rumah, jadi seolah-olah di situ nggak tahu itu videonya settingan atau asli atau memang beneran ada pasiennya yang dia datengin. Pokoknya di situ ceritanya kayak seolah-olah rumahnya kena santet guna-guna, terus dia nyari-nyari sekeliling rumahnya. Nah, ketemulah tisu di bawah kasur. Nah, terus dia bawa, terus ada krunya ngasih piring piring yang udah ada cairannya. Terus dia ngeludah-ngeludah, cucu. Seolah-olah itu ludahnya gitu ceritanya. Terus taruh tisunya. Wah, kayak gitu dibaca-bacain, kebakar lah. Ceritanya itu udah bersih gangguan santetnya. Wih, itu rumah jadi bau tuh. Apa? Bau belerang. Iya. Iya bener, asapnya banyak banget ya. Asapnya banyak banget. Keluar asap dulu sebelum kebakar soalnya. Betul. Iya. Waduh, udah paham lah. Itu lu bongkar. Saya bongkar. Biar masyarakat Indonesia tahu kalau itu sekedar trik loh, gitu. Bohong loh. Iya, edukasi nih, gitu, mengedukasi. Nah itu setelah itu dibongkar sih aman-aman aja, adem-adem aja. Mungkin banyak fans-fans saya atau penonton saya yang ngelapor ke channelnya gitu, yang komen-komen, dibongkar tuh sama pesulap merah, gitu-gitu. Akhirnya tiba-tiba muncullah video dia yang bilang itu yang di sana tuh yang biasa di YouTube bongkar-bongkar trik orang yang suka menghina, yang suka ngejelek-jelekin gitu. Jangan berani ngomong di YouTube aja lah gitu. Kurang lebih gitu kata-katanya. Kalau berani sini datang ke Padepokan. Pasti sumpah demi Allah katanya. Nggak akan saya usir. Nggak ada tuh cerita orang datang ke sini diusir atau disuruh pulang. Datang ke sini mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Nah, dari kata-kata itulah, dari video itu saya merasa ini undangan terbuka nih. Mungkin emang mau pembuktian atau dia mau menjelaskan. Kemungkinannya cuma dua itu. Pembuktian dia yakin itu ilmu asli atau dia menjelaskan ini pakai trik ini untuk menghancurkan belief si korban misalkan. Kan bisa. Psikologi lah ya. Iya. Saya pikir gitu kan. Saya datengin lah kemarin tuh. Pas saya datengin, ternyata pas nyampe depan padepokannya dihadang sama pengacaranya. Jadi pas nyampe padepokan. Pengacaranya tuh siap sedia 24 jam di sana tuh. Enggak. Jadi pas sampai padepokannya nih, kita izin ke satpamnya. Pak, saya mau ketemu Mas Udin gitu. Tolong suruh keluar karena kan di dalam padepokan nggak boleh nyalain kamera. Nah, sedangkan kita live IG untuk sebagai bukti gitu. Takut terjadi macam-macam kan. Ya udah, kita disuruh nunggu di depan sama satpamnya. Ya udah nunggu. Nggak lama kemudian pengacaranya datang. Gue baru tahu loh kalau dukun butuh pengacara. Nah, itu dia. Nggak kan? Maksudnya kalau dukun butuh pengacara tuh aneh kan, antara tidak logik dan logik gitu loh. Kenapa dukun butuh pengacara gitu loh maksudnya. Dia nggak mengakui diri dukun. Maksud. Oh, dia nggak dukun soalnya. Enggak, karena beragama. Ya. Iya. Semua orang juga beragama kalau ngomong gitu. Iya, maling ayam juga beragama. Pemerkosa tuh juga beragama. Ada yang beragama. Iya. Di KTP. Iya, nggak tahu. Di KTP. Pokoknya kan kelihatannya kok agamis banget nih gitu. Nggak mungkin nih menipu gitu. Nggak mungkin membohongi gitu jadi persepsi masyarakat. Nah, ketika pengacaranya datang, inilah awal dari rusuhnya.
Awalnya kan kita nunggu pengacaranya datang, kamu ngapain ke sini gitu. Kamu datang kok tiba-tiba nggak bilang-bilang saya gitu. Nah, gimana bilangnya? Padahal saya udah coba kontak admin si Mas Udin seluruhnya, nggak ada yang ngerespon untuk pembuktian. Lu nggak endorse? Nggak mau berobat Mas. Jadi iya, kalau mau berobat dibales pasti. Ini saya nggak mau berobat masalahnya kan. Iya, terus ya udah akhirnya saya kontak admin yang nggak ada yang balas. Pernah pengacaranya kontak ke saya, kontak saya ngancem untuk dipenjarain. Dipenjarain? Iya. Ini atas reaction itu katanya ini pencemaran nama baik. Gitu. Pencemaran nama baik harus dibuktikan dong, tapi kan. Iya betul, harus dibuktikan kan. Makanya ini kamu melanggar pasal ini karena mengambil video orang lain, terus kamu reaction gitu. Ini kamu melakukan pencemaran nama baik. Ini bisa kena pasal. Saya tanya, menit keberapa yang menurut pengacaranya ini saya menyalahi hukum? Gitu. Kata dia, loh kamu itu nggak perlu tahu menit keberapa. Kan kamu sendiri yang buat videonya. Kan aneh. Kan bagi saya itu nggak ada yang menyalahi hukum. Makanya di menit keberapa saya menyalahi hukum katanya. Saya tanya gitu. Katanya, ya kamu nggak perlu tahu. Terus ya udah, soal hukum nih saya nggak ngerti juga. Jadi saya mau pembuktian, saya bilang gitu. Lu nggak punya pengacara? Apa? Lu? Teman konsultan hukum ada. Ada, tapi bukan pengacara lu. Bukan. Lu kalah sama dukun lu. Hah? Gimana sih dukunnya punya pengacara? Ya kalau saya mah, ya kalau butuh pengacara ada sih, memang ada. Ya itu kan siap. Hah? Siap apanya? Ya, dia kan siap pengacaranya tuh. Iya, siap. Terus masa lu nggak siap? Nggak siap apanya? Pengacara. Enggak, ini saya tahu. Kalaupun dia bawa ke hukum, silahkan saya gitu. Karena saya menurut saya nggak menyalahi hukum, Mas Reddy. Jadi nggak perlu kontak pengacara saya juga gitu. Anda ngambil video orang dibilangnya gitu. Anda jelek-jelekin nama dia. Lu jelek-jelekin nama dia? Enggak, di situ reaction doang, ya. Dan saya bilang di situ, kalau ini tidak menduitkan, ini mungkin bisa membantu si pasien dalam menghancurkan beliefnya. Seolah-olah dia yakin disantet, dengan kayak gini, ya hancur kan beliefnya. Oh iya betul. Nah kalau ngeduitin, baru ini penipuan. Saya bilang gitu. Nah kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Makanya mau pembuktian. Kalau asli, tadinya dalam pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel. Ya. Tapi kalau saya juga tutup podcast. Nah itu. Oh asli. Oh itu. Dipertegas. Saya tutup podcast kalau asli. Iya. Kalau asli, kalau trik, ya udah bisa jelaskan silahkan gitu loh, klarifikasi kenapa pakai trik dalam pengobatannya, kan pengennya gitu. Nyatanya ketika datang pengacaranya bilang gitu, lo harusnya kamu bilang ke saya udah bilang ke bapak mau pembuktian, tapi bapak sendiri bilang itu urusan kamu sama Samsudin. Kalau urusan saya itu hukum doang objeknya. Tapi pengacaranya ngadepin lo waktu sampai sana. Iya, pas nyampe sana tiba-tiba, kok kamu datang tiba-tiba? Padahal di telepon saya udah bilang mau pembuktian, tapi dia angkat tangan kan. Ya akhirnya ya udah Pak, saya mau pembuktian boleh atau enggak? Enggak boleh gitu. Teman saya bilang, saya mau penasaran nih Pak, asli atau enggak? Kita pengen tahu itu doang gitu. Kok penasaran tuh enggak boleh gitu kan. Jadi enggak boleh nih ya Pak ya? Enggak boleh. Saya ngomong ke kamera. Jadi guys, ini saya udah datang, ternyata nggak boleh ya. Langsung, kamu melintir gimana? Siapa yang bilang nggak boleh? Tadi lu yang bilang nggak boleh gitu. Dia yang bilang nggak boleh. Tuh. Iya, tapi dia sendiri yang bilang, siapa yang bilang nggak boleh? Loh tadi dibilang nggak boleh. Ya udah, kita mau pulang nih Pak kalau emang nggak boleh. Sini, diem dulu, jangan melintir kata-kata gitu. Ya udah, kejadian berikutnya kayak yang di video itulah. Ribut kan? Akhirnya rusuh, iya. Kita mau pembuktian nggak boleh, kan udah mau pulang. Iya, pulang nggak boleh. Terus yang diributin apa akhirnya di sana? Ya itu, kamu tuh tetap aja dibahas yang video saya itu. Kamu tuh udah kesini nantang tuh nggak boleh. Kalau kesini datangnya baik-baik baru boleh. Padahal Mas Udin bilang kan mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo kan gitu. Ada video tuh. Ada, saya tampilin juga. Nah, jadi kayak nggak sinkron nih antara pengacaranya sama Mas Udinnya. Nah. Kita akhirnya udah mau pulang, tapi dia tetap sini, kita diikutin. Kamu ke sini berapa lama? 14 jam kan dari Jakarta ke Blitar, 14 jam. Iya. 14 jam loh kita. Nah, saya 14 jam naik apa? Kereta. Diem dia langsung. Oh iya. Ini video kamu nih, bentar saya cari-cari. Sambil nyari-nyari video saya, diikutin saya di gang. Ini ngapain? Saya pikir udah kan pembuktian nggak boleh nih, kita mau pulang gitu. Tapi live IG lu nyala terus dong. Nyala. Karena kalau nggak bahaya. Iya betul, itu dia. Makanya kita nggak mau masuk ke padepokan. Karena di dalam padepokan tidak diperbolehkan menyalakan kamera.
Nah, kita pengen pembuktian biar warga juga ngelihat nih. Kalau ternyata saya yang salah, ya saya tutup channel. Gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, pas mau pulang itu tetap aja nih, kamu tuh di videonya tuh nantang-nantang gitu. Padahal kan nuntut pembuktian kan. Kamu tuh di videonya nantang-nantang gini. Ya saya kasih lihat, sini bentar, coba nih lihat videonya Mas Udin, bilang dia bersedia untuk didatangi gitu. Nggak lama kemudian Mas Udin datang lah. Datang sama Kades. Kepala desa ya? Iya, sama kepala desa datang. Nah, kepala desanya ini tiba-tiba datang. Kamu kesini tujuannya apa, siapa? Ada KTP nggak? Gitu. Jadi ada KTP nggak? Kita ini posisinya saya mau pulang tapi dimintain KTP. Jadi kan ini data pribadi saya ya. Jadi kayak ini buat apa? Saya kan nanya gitu. Ini buat apa Pak? Loh, ini kamu mau masuk ke wilayah orang. Dan di peraturan di wilayah sini harus menyerahkan KTP gitu. Saya juga nggak ngerti apa iya orang yang melintas mau beli bakso tuh harus nyerahin KTP dulu mungkin di situ ya. Saya nggak tahu juga peraturannya. Nah, saya juga nggak tahu tuh kalau gitu.